Nah, yang kedua, saya tidak bisa membandingkan apple to apple 2024 dan 2019 atau dengan pemilu-pemilu sebelumnya soal pemilu mana yang paling berkualitas dan pemilu mana yang paling buruk. Tapi satu hal, di 2024 ini saya selalu mengatakan ada cacat bawaan yang tak ada dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Apa? Proses di Mahkamah Konstitusi. Ini tidak terjadi di 2019, ini tidak terjadi di 2014 dan tidak pernah terjadi dalam pemilu langsung pasca reformasi. Sejak zaman SBY, sejak zamannya Jokowi. Baru di 2024 ini proses pemilu kita cacat bawaan. Karena ini adalah cacat bawaan, saya hakul yakin ini melampaui proses-proses politik soal siapa yang menang jadi presiden. Ini akan melampaui siapa yang menang jadi pemenang. Saya harus tanya gini, saya harus fair juga. Cacat bawaan, itu satu hal. Tapi apakah itu kemudian bisa kita katakan bahwa seluruh pemilu 2024 ini curang? Indikasi-indikasi kecurangan kalau kita menggunakan terminologi undang-undang dan hukum sulit untuk dibuktikan. Sulit untuk dibuktikan. Sulit untuk Kenapa? Tapi kalau pakai parameter-parameter persepsi publik, common sense, saya kira kecurangan-kecurangan, indikasi-indikasi kecurangan itu banyak dan nyata. Misalnya soal politik uang, misalnya soal politisasi bansos. Tunggu, saya Bung Adi. Kan itu kecurangan. Anda mengatakan sulit untuk dibuktikan, tapi banyak indikasi. Itu dua kontradiksi tuh. Betul. Satu, Bang Aiman, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa politik uang itu adalah memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Kalau memberikan uang dan barang niatnya ingin masuk surga, itu bukan politik uang. Dan itu yang terjadi di depan mata kita. Kalau ada calon ngasih sembako, ngasih kerudung, ngasih uang, dan tidak diniatkan untuk mengajak sang calon, tidak berkampanye menyampaikan visi misi untuk yang calon, sampai kiamat sekalipun dibawa ke Bawaslu, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ini dianggap bukan sebuah pelanggaran. Kalau ada calon ngasih minum gratis, makan gratis, kerudung gratis, jangan pernah berharap ini dianggap sebagai sebuah tindakan pelanggaran pemilu kalau tidak disertai dengan kampanye dan ajakan. Yang terjadi saat ini? Dan yang terjadi itu saat ini. Oleh karena itu, jadi tidak ada ajakan maksudnya? Ini salah satu. Kasih tapi tidak ada ajakan. Anda mengatakan bansos maksudnya? Betul, termasuk bansos, termasuk pemberian logistik. Kalau itu diniatkan untuk tidak mendukung salah satu calon dalam transaksi pembeliannya, itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Ini rumitnya. Saya selalu mengatakan di depan siapapun, termasuk mahasiswa di kelas, DPR dan pemerintah ke depan harus membuat regulasi yang jelas soal politik uang. Satu, politik uang memberikan kerudung. Niat nggak niat ngajak, itu adalah pelanggaran dan bisa didiskualifikasi. Yang kedua, ngasih beras, ngasih susu. Sekalipun itu niatnya lillahi ta'ala ingin masuk surga, itu anggap sebagai sebuah temuan dalam pelanggaran. Atau batasi. Bagaimana pemberian itu tidak boleh dilakukan jelang pemilu. Ini kan problemnya rumit, bantuan sosial banyak. Kalau mau pemilu, orang kelihatan soleh, orang kelihatan baik, orang kelihatan mau bagi-bagi ke orang, mau pemilu. Makanya gak heran tuh di kampung saya bilang, Pak Adi, kalau bisa bilang itu ke presiden, pemilu tiap setahun sekali. Karena kalau pemilu tiap tahun, banyak orang yang tiba-tiba baik. Ngasih sembako, ngasih kerudung, ngasih beras dan seterusnya, Pak. Karena pemilu dianggap sebagai ajang untuk mendapatkan faedah materi. Yang ingin saya katakan adalah, jangan pernah berharap bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan, tuduhan-tuduhan dan indikasi terkait dengan pelanggaran pemilu di 2024, itu bisa diungkap di KPU, di Bawaslu, ataupun di MK, Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya cara memang ada oase di kita, proses politik. Ya, teman-teman, di dalam proses pemilu atau pilkada di tahun 2024 ini, kita sebagai masyarakat membuat kita terheran-heran atas berlangsungnya politik yang ada di negeri ini di dalam memilih pemimpin, baik itu pemilih pemimpin presiden maupun wakil presiden, dan begitu juga dengan pilkada tahun 2024 ini. Ya, dengan di pilkada tahun 2024 ini banyak hal-hal yang membuat kita heran, seperti di pemilu tahun 2000 atau di Pilpres 2024 ini di dalam Mahkamah Konstitusi, di dalam pendaftaran Gibran, di mana Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena sudah melanggar etik berat di dalam mengubah undang-undang pemilu. Nah, begitu juga dengan di pilkada ini, teman-teman, membuat kita banyak terheran-heran, di mana
ya selaku presiden yang baru saja purna tugas, yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo, ya terjun bebas untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Dan bukan hanya itu teman-teman, ya presiden juga yang sedang menjabat saat ini, yaitu Pak Prabowo Subianto, secara terang-terangan mengendorse salah satu paslon di pilkada. Dan itu membuat kita terheran-heran. Kenapa? Karena tentu kalau kita melihat bahwa di pilkada ini tidak ada lagi wasit ya yang bisa netral di dalam hal ini, ya dari kepala negara sampai ke bawah, ya selalu memilih jagoannya. Nah, jadi itu yang membuat kita terheran-heran, di mana sebenarnya pemerintah itu harus netral di dalam pilkada. Akan tetapi oleh karena ini fakta yang sudah terjadi, jadi ya kita sebagai masyarakat biasa hanya menonton dan juga menyaksikan bagaimana peperangan para elit, ya elit partai politik, ya seperti ya Kim Plus ya melawan PDI Perjuangan, di mana Kim Plus itu tergabung ya belasan partai dan mereka melawan PDI Perjuangan seperti di Jakarta. Dan yang menjadi herannya teman-teman, ya malah yang belasan itu yang kalah. Nah, itu yang membuat kita malu juga, ya berarti kekuatan PDI Perjuangan ini tidak bisa diremehkan. Nah, walaupun juga PDI Perjuangan di Jawa Tengah mereka kalah, tetapi kalau dibagi suara yang mereka dapatkan dengan suara yang didapat oleh Kim Plus itu sangat jauh berbeda sekali. Nah, jadi itu hal-hal fakta yang sudah terjadi di pilkada tahun 2024 ini. Dan tentu ya apa yang kita lakukan teman-teman ya untuk mengevaluasi apa yang tidak baik di pilkada tahun 2024 ini, ya jangan diteruskan ke depan untuk pilkada-pilkada selanjutnya maupun di pilpres atau pemilu. Nah, supaya sistem demokrasi kita ini bisa menjadi aman, tentram, ya meningkat. Nah, artinya yang berpartisipasi penting di sini adalah harus adanya kesadaran para pemimpin, ya pemimpin negara, bahwa harus mempunyai kesadaran ya untuk bisa mengakomodasi dan juga memberikan satu pedoman, satu teladan yang baik bagi masyarakat, bagaimana cara berpolitikan yang baik. Oke, di sini dikatakan teman-teman bahwa pendapat Perludem dan pengamat soal meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada maupun pemilu. Nah, Perludem menilai salah satu upaya meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan menyodorkan kader terbaik baik di pilkada maupun pemilu. Nah, Komisi Pemilihan Umum menyatakan partisipasi pemilih pada pemilih kepala daerah 2024 di bawah 70%. Ini sangat luar biasa sekali menurunnya teman-teman. Ini juga menyebabkan karena dengan sistem yang seperti ini, jadi masyarakat sudah malas. Ya, malas untuk memilih pemimpin, ya karena tidak lagi berdasarkan hati nurani masyarakat, tidak lagi berdasarkan apa yang dimau oleh masyarakat, tetapi oleh karena banyak yang ditarik sana sini dan juga bansos ya beredar di mana-mana, itu yang membuat masyarakat menjadi partisipasinya yang menurun. Ini sangat besar sekali, di bawah 70% teman-teman. Nah, dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat 29 November 2024, ya Komisioner KPU Agus Melas menyatakan angka tersebut masih dapat dikategorikan normal. Namun pada 23 November 2024, Komisioner KPU Idam Holik mengungkapkan lembaganya menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 82%. Nah, KPU juga menyebutkan sejumlah 81,78% pemilih menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden Pilpres 2024, kemudian 81,42% itu untuk pemilu anggota legislatif atau pileg, dan 81,36% untuk pemilu anggota DPD RI. Nah, menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan juga Demokrasi Perludem, Anissa Alfat
partai politik parpol di Indonesia harus meningkatkan kualitas kaderisasi guna mendapatkan kepercayaan kepercayaan publik dalam momentum pemilu maupun juga pilkada. Nah, dia mengatakan salah satu upaya meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan menyodorkan kader terbaik sebagai calon pemimpin daerah maupun tingkat nasional, sehingga para pemilih tidak memilih calon karbitan dalam momentum pesta demokrasi. Nah, meskipun ambang batas pencalonan sudah diturunkan, masih banyak daerah yang menghadirkan calon tunggal dalam pilkada, sehingga itu menunjukkan lemahnya kaderisasi dan seleksi kandidat oleh partai politik. Ya, kata Anissa di Jakarta pada Selasa 3 Desember 2024. Kemudian teman-teman, Anissa menuturkan perubahan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada yang tidak berdekatan bisa menjadi salah satu upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Namun efeknya tetap bergantung pada faktor lain, salah satunya kualitas calon. Nah, faktor tersebut adalah integritas dan efektivitas proses politik harus diperkuat oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, yaitu mulai dari KPU, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, parpol, dan juga calon. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan efektivitas proses politik harus diperkuat agar pemilih merasa bahwa partisipasi mereka benar-benar bermakna untuk perubahan, ujar perempuan peneliti itu. Karena itu, kata Anissa, peningkatan partisipasi harus dilihat sebagai langkah multidimensi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari reformasi jadwal melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, peningkatan kualitas kandidat, dan juga penguatan kepercayaan masyarakat terhadap politik secara keseluruhan. Nah, itu teman-teman mengenai bagaimana proses pemilu ini, di mana seperti yang dikatakan oleh dari KPU tadi, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat untuk pemilu ini atau pilkada di bawah 70%. Nah, jadi itu salah satu penanda bahwa masyarakat itu malas di dalam mengikuti proses pilkada dan pemilu. Kenapa? Karena seakan-akan suara mereka itu tidak dihargai. Nah, jadi itu salah satu menjadi evaluasi bagi pelaksanaan pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, parpol, dan juga para calon yang diusung, supaya benar-benar masyarakat itu menggunakan haknya supaya menentukan pemimpin untuk masa depan. Nah, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.